Pemirsa, persaingan memperebutkan suara Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama menjelang pemilihan umum 2024 memang bakal semakin sengit. Bagaimana tidak, tiga calon presiden mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto sama-sama berebut suara NU. Suara NU memang dapat memberikan pengaruh besar mulai dari para santri, kiai, sampai simpatisannya menjadi rebutan para partai politik dan kandidat pilpres. Ketiga calon presiden telah menggandeng sejumlah nama dari Nahdliyin. Pertanyaannya, kemanakah suara Nahdlatul Ulama berlabuh? Pemilih NU menjadi penting ya. Satu, ini adalah hukum besi elektoral ya. Jadi dalam kontestasi politik biasanya setiap kontestan akan melihat di mana kantong pemilih terbanyak atau kantong pemilih yang gemuk ya, yang akan menjadi sasaran target utama dalam melakukan kampanye ya. Jadi dalam survei-survei yang kita lakukan memang total pemilih NU itu adalah pemilih yang paling banyak di kantong pemilih Muslim ya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 56% ya. Pemilih Muslim yang mengasosiasikan diri mereka sebagai bagian dari NU. Jadi secara kultural itu totalnya 56% ya. Dalam kita kerjakan, kalau dari sisi membership atau dari sisi keanggotaan memang kurang dari 20%. Tapi secara kultural itu kurang lebih sekitar 56%. Jadi 56% inilah angka yang memang begitu besar sehingga wajar saja bahwa saat ini hampir semua capres merebut suara NU ya. Dan yang kedua yang menarik adalah kalau dari data yang kita temukan dari total 56% pemilih NU itu kurang lebih sekitar 80% itu berada di Pulau Jawa. Jadi pemilih NU ini memang mayoritas tinggal di Pulau Jawa yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sehingga kemudian selain tokoh NU yang muncul untuk mendukung ya capres ya, bahkan menjadi cawapres, ini juga mayoritas berasal dari Pulau Jawa karena kekuatan NU yang mayoritas ada di Pulau Jawa. Dengan hasil temuan survei kita ya bahwa memang spektrum pemilih NU ya, atau spektrum politik NU ini memang tidak monolitik ya. Mereka cenderung terbagi ke berbagai partai politik maupun pilihan terhadap capres ya. Para kandidat berlomba meraih simpati dari kalangan Nahdliyin melalui sosok cawapresnya. Apa yang membuat Mbak Yeni kira-kira ya itu memprioritaskan ke Ganjar Mahfud dibandingkan ke Pak Prabowo kan gitu. Kalau ini konteksnya saya lihat begini, di kubu Pak Prabowo gitu, dari banyak elit-elit NU juga yang membantu termasuk ya yang mensupport itu kan udah banyak ya. Walaupun ya betul. Nah di Pak Ganjar Mahfud ini kan kita belum lihat ya dari tokoh big name ya. Artinya Pak Mahfud iya betul. Tetapi kan kita perlu lihat ya mungkin ada peluang ya dari para tokoh-tokoh yang lain itu kan yang terbuka paling banyak di sana kan NU masih kecil gitu ya. Saya lihat ya politik NU itu ada kecenderungan saya lihat kan untuk terdistribusikan ya, ke beberapa blok. Nah sementara kalau di kubunya Caimin ya itu kan banyak sekali pasti. Tapi ini politik elit ya Maria Bayu ya. Tentu kalau kita ngomong politik elit gitu. Itu tidak serta-merta kemudian kita bisa lihat bahwa suara NU akan otomatis bergeser gitu sesuai dengan gerak tokoh-tokoh ya di sana. Tentu ada peluang banyak sekali gitu. Sebagaimana kita tahu sebelumnya ya di beberapa data survei nanti Bung Aji juga bisa cek ya. Preferensi dari para pemilih NU termasuk ke PDIP dan ke Mas Ganjar kan cukup besar di sana ya, bahkan lebih besar sepertinya dibandingkan mungkin ke PKB atau ke yang lain gitu ya. Nah di sini saya lihat artinya juga apa yang dilakukan Mbak Yeni juga saya kira tidak jauh-jauh amat dari kecenderungan para istilahnya masyarakat NU. Tetapi ini kan kecenderungan preferensi elit mengikuti apa yang dilakukan oleh pemilih. Tetapi pertanyaannya kan gini, apa sih sebenarnya kontribusi yang diberikan ya kira-kira kan gitu Mbak Yeni gitu ketika bergabung dengan Pak Ganjar dan Mahfud, apakah mewarnai ya katakanlah
pengaruh gitu, misalnya memperluas pengaruh dari basis Ganjar Mahfud konstituen, atau mungkin istilahnya lebih bisa memberikan narasi-narasi yang mungkin warna ke-NU-nya itu lebih tebal dan merata. Itu kira-kira. Kemanakah suara NU akan berlabuh? Tim TV One mengabarkan.